Bergerak, bergerak, menggerakkan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Trisetia Utami, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Hana Mujijat, guru kelas 5. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Pak. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan melaksanakan observasi akademik di kelas Bapak. Yes. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Nah, adapun percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal agar Bapak lebih siap dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan Pak sebelumnya yang akan saya ajukan. Bapak mata pelajaran apa dan materi apa yang akan Bapak belajarkan di kelas Pak? Saya akan melaksanakan pembelajaran IPAS dengan materi rantai makanan. Baik, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai boleh disebutkan Pak apa saja? Pada rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi rantai makanan dan menentukan peran makhluk hidup pada rantai makanan, dan kemudian peserta didik dapat membuat produk yang berkaitan dengan rantai makanan berupa diorama, gambar, dan bermain peran. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu ada 3 ya Pak? Ya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin diperhatikan itu apa saja Pak? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai dan bisa Ibu observasi adalah berkaitan dengan pengetahuan, yaitu peserta didik bisa menyusun rantai makanan sesuai dengan urutannya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan pembuatan produk sesuai minat siswa. Baik, jadi untuk area pengembangannya pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang sudah Bapak susun berkaitan dengan strategi apa yang akan Bapak gunakan, kemudian model pembelajarannya, serta metode apa yang nanti akan digunakan Pak. Baik, strategi yang akan saya laksanakan adalah pembelajaran yang diferensiasi konten dan juga produk. Kemudian model pembelajarannya PJBL atau Project Based Learning. Metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Oke, berarti bagaimana dengan medianya Pak? Media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti? Media pembelajaran yang saya gunakan adalah gambar, video rantai makanan, juga teks yang berkaitan dengan rantai makanan. Baik, menarik juga ya Pak ya pembelajaran nanti. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya Pak? Insya Allah hari Senin, Bu. Baik, berarti nanti hari Senin saya akan datang ke kelas Bapak untuk melaksanakan observasi pada pembelajaran yang Bapak laksanakan, serta mencatat hal-hal yang penting. Kemudian setelah diobservasi nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi Pak untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran dan juga mungkin nanti kelebihan dan kekurangan yang bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
berdoa. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Siapa yang hari ini tidak hadir? Kita semangat, mari kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi halo halo Bandung. Siap, kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan definisi rantai makanan sudah. Jadi tadi termasuk rantai makanan ya. Jadi memakan dan dimakan. Terus kemudian menentukan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Seperti tadi tikus itu dimakan oleh ular, ular dimakan oleh ular, kemudian meninggal. Selanjutnya membuat produk berkaitan dengan rantai makanan. Oke, untuk memulai materi, mari kita bernyanyi dulu lagu rantai makanan. Kita baca berantai ya. Yang dipanggil oleh Bapak silakan baca dengan keras ya. Silakan. Pertama boleh takilan dulu halaman 42. Semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Bapak sudah menyiapkan 3 jenis itu. 3 jenis tugas, yaitu 3 jenis tugas yang berbeda ya. Jadi untuk 3 kelompok, 3 jenis tugas yang berbeda. Oke, yang pertama pasti ada yang suka menggambar. Yang menggambar, siapa yang suka menggambar? Rehan? Oh iya, Rehan bagus ya gambarnya ya. Oke, kelompok ini Bapak tugaskan untuk menggambar rantai makanan. Untuk yang selanjutnya, siapa yang suka menulis-nulis, bercerita kelompok Bagas suka? Oke, Bagas. Kelompok Bagas untuk membuat cerita tentang rantai makanan. Ini kelompok ini suka membuat diorama, menggunting, menempel suka? Tugasnya itu membuat diorama. Diorama Bapak sudah menyiapkan. So, boleh dimulai. Pak, keluarkan alat tulisnya. Yang menggambar diwarnai ya. Guntingnya Bapak sudah menyiapkan. Boleh sudah. Kerja kelompoknya jangan satu orang bekerja, yang lainnya diam melamun, jangan ya, semuanya bekerja. Ini guntingnya. Nah, kalau ini untuk tusuk nanti sudah digunting, kemudian ditempel di atas, terus sesuai dengan rantai makanan. Digunting kotak tidak apa-apa. Yang lagi ini contoh dari rantai makanan. Buat gambaran. Boleh. Waktunya 20 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Yuk. Waktunya untuk presentasi. Kelompok 1 sudah beres tugasnya? Kelompok 2 sudah beres? Kelompok 3 sudah beres? Ya, silakan kelompok 1 ke depan presentasikan hasil kerja kelompok. Sok semuanya ke depan. Berbaris, semuanya berbaris. Perkenalkan anggota kelompoknya ya. Perkenalkan. Ya. Ini kelompok 3. Perkenalkan anggota kelompok 1 siapa? Ketuanya? Bagas, kenalkan dari sini ada siapa saja? Temannya namanya siapa? Albi, terus? Aupa, terus? Ini
Nada ini bagiannya ini ya. Silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya dengan suara yang keras. Biar terdengar. Rantai makanan. Pada suatu hari, Alfi pergi ke sawah kakeknya dan dia melihat padi kering. Lalu padi itu dimakan oleh tikus. Lalu tikus itu dimakan oleh ular. Sesudah kenyang, ular itu pergi. Lalu ada seekor elang yang kelaparan. Lalu elang itu pun turun. Lalu ular itu pun dimakan oleh elang. Kemudian elang itu pun berkelahi untuk mendapatkan tempat kekuasaan. Salah satu dari burung tersebut berarti kelamaan. Elang itu pun menjadi bangkai dekomposer. Dekomposer adalah ikut ya. Jadi dari cerita kelompok 1 sudah diceritakan tentang proses rantai makanan. Ada yang mau bertanya? Coba mau bertanya tentang rantai makanan? Mau bertanya konsumen tingkat boleh. Konsumen tingkat 1, tingkat 2 mau ditanyakan? Konsumen kedua Oh, ada pertanyaan dari kelompok 3. Konsumen tingkat 2-nya ada di hewan apa? Elang. Elang. Jadi tadi padi adalah produsen. Kemudian dimakan oleh tikus. Berarti tikus konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Berarti ular konsumen tingkat 2. Jadi jawabannya adalah ular. Jadi Akila jawabannya adalah konsumen tingkat 2 adalah ular. Tepuk tangan. Oke, silakan tugasnya disimpan dulu. Sekarang perhatikan ke depan, akan ada video tentang pengertian rantai. Hari ini sudah belajar apa saja tadi? Rantai makan dan dimakan. Sudah jelas ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua tentang rantai makanan, tentang produsen? Apa itu produsen? Silakan isi sendiri, jangan bertanya kepada orang lain. Kalau kalian mengerti pasti akan bisa untuk mengisi soal ya. Nah, waktunya 5 menit cukup ya, atau 10 menit lah, 10 menit. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Silakan untuk KM pimpin doa untuk pulang. Silakan Budi. Sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai. Assalamualaikum Pak Hana, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, Alhamdulillah. Sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas Bapak. Dan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi untuk mengetahui ketercapaian dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Namun sebelum saya memaparkan temuan-temuan yang sudah saya catat, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kita mulai ya Pak? Ya.
Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, saya merasa cukup puas. Namun saya merasa ada beberapa hal yang harus saya perbaiki, Bu. Baik, berarti Bapak merasa ada beberapa hal yang harus Bapak tingkatkan, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, dengan adanya sesi kali ini Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu. Adakah tujuan yang ingin Bapak capai setelah sesi ini dilaksanakan? Saya ingin menemukan solusi atau cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya, Bu. Saya konfirmasi ya Pak, berarti tujuan percakapan kali ini adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan sebelumnya. Benar begitu ya Pak? Ya, betul. Nah, kita lanjutkan Pak. Ya, Menurut Bapak, apakah tujuan pembelajaran yang sudah dirancang kemarin itu sudah tercapai ataukah belum? Kalau boleh dipaparkan tujuan pembelajaran yang kemarin ingin dicapai itu apa saja ya Pak? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi rantai makanan, menentukan peran makhluk hidup dalam rantai makanan, dan peserta didik dapat membuat produk berupa gambar, cerita narasi, dan diorama. Berkaitan dengan rantai makanan, menurut saya tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai, Bu. Namun belum maksimal, masih ada beberapa peserta didik yang hasil evaluasi belajarnya masih rendah. Baik, berarti di sini masih ada beberapa peserta didik yang nilai evaluasinya di bawah KKTP, mungkin seperti itu ya Pak? Ya, Menurut Bapak, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi Pak? sepertinya peserta didik tersebut belum memahami materi yang disampaikan pada pembelajaran kemarin. Baik, kalau boleh tolong diceritakan Pak, garis besar pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin itu seperti apa? Ya, kemarin saya melaksanakan pembelajaran IPAS dengan materi rantai makanan. Saya menerapkan pembelajaran diferensiasi konten dan juga produk, namun saya merasa ada beberapa hal yang masih belum maksimal. Salah satunya adalah partisipasi peserta didik yang masih kurang. Ada beberapa peserta didik yang tidak fokus saat pembelajaran, tidak aktif ketika sesi tanya jawab, dan tidak memberikan pendapatnya ketika pembelajaran kelompok. Nah, berarti menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab peserta didik tersebut tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan? Sepertinya motivasi belajar peserta didik tersebut kurang, atau bisa jadi model pembelajaran dan media pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik. Selain itu, bisa jadi pembelajaran yang dilaksanakan belum bisa memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, sebelum pembelajaran dilaksanakan, apa yang menjadi acuan Bapak dalam menentukan model pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan digunakan, Pak? Nah itu Bu, sebenarnya ketika saya menentukan model, media, dan metode pembelajaran, seharusnya saya memperhatikan kebutuhan peserta didik. Namun saya belum melaksanakan hal tersebut. Saya belum melaksanakan tes awal terkait kesiapan belajar peserta didik sebagai salah satu dasar untuk pemetaan kebutuhan peserta didik. Saya hanya mempertimbangkan minat belajar dan gaya belajar peserta didik saja. Saya belum mengetahui pengetahuan awal setiap peserta didik. Sebetulnya Bapak sudah paham ya mengenai apa yang harus Bapak lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya Bu, saya seharusnya melaksanakan pemetaan kebutuhan peserta didik berupa minat belajar, profil atau gaya belajar, kemudian kesiapan belajar peserta didik sebelum saya membuat rancangan pembelajaran. Nah Pak,
berarti sudah jelas ya Pak, Bapak akan melaksanakan perbaikan, tadi sudah akan melaksanakan pemetaan kebutuhan. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perbaikan tersebut? Kemudian apa yang akan Bapak laksanakan seperti itu? Secepatnya Bu, saya akan mulai melakukan identifikasi kebutuhan setiap peserta didik dan mengumpulkan berbagai data, misalnya dari data hasil belajar tahun sebelumnya, termasuk berkomunikasi dengan guru tingkatan sebelumnya. Wah, luar biasa ya Pak. Kemudian siapa yang akan Bapak libatkan untuk memonitor upaya tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan tersebut? Saya akan melibatkan rekan guru dan kepala sekolah untuk memonitoring perkembangan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Wah, saya tidak sabar mendengar kabar baik dari Bapak. Sebelum saya mengakhiri sesi kali ini, saya akan menyampaikan temuan ketika kita melaksanakan observasi di kelas, Pak. Memang betul ya, saya melihat ketika diskusi kelompok, itu ada satu kelompok yang memiliki tugas menggambar, Pak. Itu tidak semua berkontribusi ya, hanya beberapa orang yang menggambar, kemudian yang mewarnai pun tidak semuanya seperti itu. Ada siswa yang diam saja, tidak membantu, bahkan tidak memberikan pendapatnya. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Semoga segala upaya yang Bapak lakukan berhasil dan pembelajaran yang Bapak laksanakan juga semakin bermakna. Terima kasih atas waktunya Pak. Kita akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.